wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suparti dengan nomor NIM 8579952283 dari UPBJJ Jakarta tahun 2024 ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekerasan yang dialami oleh anak, yaitu kekerasan fisik. Rasakan oleh anak yaitu mungkin kekerasan fisik apa yang menyebabkan sakit atau rasa sakit kepada anak, dan bisa terjadi luka yang berat yang dialami oleh anak ya. Di sini ada dua penggolongan luka dan standar bahaya ya. Standar luka ini dapat kita lihat dengan cara memerhatikan luka yang dirasakan oleh anak selama 48 jam. Yang kedua adalah standar bahaya. Standar bahaya ini dengan melihat peluang yang mungkin terjadi luka pada anak jika berada di lingkungan tersebut. Setelah kita tadi membahas tentang kekerasan fisik, sekarang kita harus membahas tentang dampak yang terjadi, dampak dibagi dua, yaitu dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang ya. Dampak jangka pendek di sini dapat diartikan atau dilihat setelah kejadian kekerasan fisik itu terjadi. Misalnya adalah luka-luka memar atau pendarahan yang terjadi luka pada kejadian kekerasan yang dialami oleh anak. Yang kedua adalah dampak jangka panjang ya. Dampak jangka panjang ini biasanya dialami oleh anak setelah anak itu mengalami proses yang panjang menjadi seorang yang dewasa ya, dimana biasanya dipengaruhi oleh kekerasan fisik ini berpengaruh pada perkembangan anak ya. Perkembangan anak baik secara emosional, dia akan menjadi anak yang suka pemarah ketika dewasa nanti, atau menjadi anak yang pertumbuhannya kurang seperti layaknya anak-anak yang lain, seperti dia perkembangan tubuhnya berkurang karena nafsu makan atau minumnya berkurang karena kekerasan fisik yang pernah dialaminya. Dalam penanganan anak yang mengalami kekerasan fisik dibagi menjadi 3 area penanganan. Yang pertama adalah penanganan secara hukum, penanganan dengan penanganan medis. Yang ketiga adalah penanganan secara psikolog, yaitu penanganan hukum. Penanganan hukum ini telah dituangkan pada Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004, di mana menjelaskan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Yang kedua adalah Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002, di mana di situ dijelaskan tentang perlindungan anak. Yang ketiga adalah URI nomor 11 tahun 2012, di mana telah mengatur tentang sistem peradilan pidana anak. Yang keempat adalah URI nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Yang kedua adalah penanganan medis. Penanganan medis ini dengan cara membawa anak untuk berobat ke dokter agar mendapatkan penanganan medis yang tepat. Misalnya anak yang terkena pukulan atau sebuah cubitan, misalnya terus terjadi memar terhadap anak tersebut, jika dibawa ke dokter dalam penanganan yang benar, jadi tidak menambah sakit yang diderita oleh anak. Yang ketiga adalah penanganan psikolog ya, psikologis ya. Penanganan psikologis ini yang pertama adalah menjauhkan anak dari tempat terjadinya kekerasan. Misalnya terjadi kekerasan itu tersebut berada di rumah, misalnya rumah anak tersebut. Nah, dalam penanganannya kita pindahkan anak tersebut ke rumah pamannya atau neneknya, sehingga anak tersebut tidak menjadi sasaran oleh orang tuanya dalam menyelesaikan sebuah masalah atau menyelesaikan sebuah emosi yang memang dikenakan oleh anak. Yang kedua adalah memberikan rasa aman. Cara memberikan rasa aman ini yaitu bagaimana caranya kita itu memberi keyakinan, memotivasi anak tersebut merasa aman kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Misalnya anak tersebut sekolah, nah ke sekolah tersebut kan
anak mendapat perlindungan, pengawasan dari orang-orang yang mencintainya sehingga anak tersebut tidak mendapatkan kekerasan secara fisik. Yang ketiga adalah membiarkan anak bersosialisasi, misalnya anak tersebut sakit karena mendapat kekerasan fisik, tetap harus mendapatkan sosial, secara sosial gitu, berteman dengan temannya, tetap harus bermain, tidak menjauhkan anak tersebut dengan uh, memindahkan anak, nggak boleh, misalnya nggak boleh main, nah karena baru sakit, nah tetap meskipun begitu kita harus memberikan uh, lingkungan yang baik kepada anak. Yang berikutnya adalah mengalihkan anak dengan kegiatan yang positif sehingga anak tersebut tidak sebentar-bentar memikirkan rasa sakitnya, ya, yaitu misalnya kita memberikan kegiatan ekstrakurikuler, misalnya bernyanyi, menari, sehingga anak tersebut tidak trauma terhadap kejadian yang pernah ia alami. Langkah berikutnya adalah meminta bantuan psikolog untuk psikoterapi. Hal tersebut adalah langkah yang terakhir, langkah yang eh, diberikan kepada anak sehingga anak tidak menjadi anak yang trauma, anak yang nggak mau mengembangkan dirinya untuk harus tetap berkembang menjadi orang dewasa yang mampu berpikir positif dan menjadi warga negara Indonesia yang baik. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.